Bisa dijelaskan Pak Kadis Pendidikan Kota Padang terkait rencana pembukaan belajar tatap muka di Kota Padang, Pak? Kita sesuai dengan SKB 4 Menteri, bulan Januari besok, itu di awal semester 2, sekolah-sekolah di Kota Padang ini sudah diarahkan untuk dibolehkan untuk melaksanakan tatap muka, tetapi dengan ketentuan persiapan-persiapan yang pertama itu adalah kepastian kita untuk menjalankan protokol COVID-19. Ini sudah kita arahkan ke seluruh sekolah untuk menyiapkan seluruh sarana prasarana, menyiapkan SDM-nya, melakukan sosialisasi, termasuk perencanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga nanti menjelang awal Januari itu tim Satgas Kota ini akan melakukan verifikasi yang mana sekolah yang sudah dinilai siap untuk diizinkan tatap muka, maka kita akan terbitkan surat izinnya. Bagi yang belum siap, kita beri kesempatan untuk mempersiapkan diri sehingga pembelajaran itu memang kita yakini aman dari penularan COVID-19 dan sekaligus dapat menyelenggarakan pembelajaran tentu yang berkualitas bagi anak-anak kita. Terkait teknis pelaksanaan nanti, Pak, apakah seluruh sekolah se-Kota Padang dibuka atau gimana, Pak? Pada prinsipnya seluruh sekolah kita sudah bisa diizinkan, tentu setelah melalui verifikasi sesuai dengan kriteria. Yang paling penting itu yang pertama, apakah sekolah sudah siap memenuhi seluruh sarana dan prasarana terkait dengan protokol COVID-19. Apakah guru-gurunya sudah di swab? Apakah anak-anaknya sudah diizinkan oleh orang tua? Ini hal yang sangat prinsip. Jadi walaupun sekolah sudah dibuka, untuk mengizinkan anak datang ke sekolah itu harus ada pernyataan tertulis dari orang tua bahwa orang tuanya mengizinkan dan mendukung kegiatan belajar itu. Bukti pendukungnya itu orang tua harus siap memastikan antar jemput anaknya itu harus dengan orang yang adalah orang yang diketahui pasti itu adalah yang memang tidak berpotensi untuk menjadi penularan COVID-19. Untuk dari segi waktu pembelajaran sama lokal mungkin ada pengurangan, Ya, Pak? terkait dengan teknis kegiatan belajar mengajarnya sesuai dengan arahan kementerian itu, saya istilahkan itu serba 50. Maksudnya satu lokal itu akan dibagi separuhnya 50%. Berarti kalau ada satu lokal anaknya 20 atau 30, maka satu shift itu hanya 20 orang pelajar. Nah, kemudian jam pelajaran juga separuh dari jam normal. Kalau misalnya pelajaran agama itu 4 jam seminggu, anak-anak cukup belajar 2 jam. Tujuannya apa? Supaya guru tidak bertambah jam kerjanya. Karena jam mengajar 4 jam, separuh jam 2 jam untuk shift A, separuh 2 jam lagi untuk shift B. Materi kurikulum juga separuh dari kurikulum normal. Sisanya itu menjadi tugas mandiri. Nah, praktiknya nanti apakah sekolah itu akan selang-seling sehari libur sehari sekolah atau sekolah dulu 3 hari berturut-turut kemudian libur 3 hari, itu akan kita diskusikan tergantung kondisi geografis, kondisi sekolahnya masing-masing. Kalau mungkin di daerah yang bisa selang-seling silahkan, kalau yang lebih amannya misalnya 3 hari berturut-turut juga silahkan. Yang penting kita ingin memastikan jumlah yang hadir setiap hari di sekolah itu adalah separuh dari jumlah siswa dalam kondisi normal. Termasuk orang tua juga diatur, tidak boleh numpuk menunggui anaknya. Kalau sudah diantar, udah orang tua harus pergi. Karena kerumunan inilah yang kita cegah akan dapat jangan sampai memunculkan tempat penularan COVID-19. Tadi kita dengar, Pak, ada salah satu aturan seperti swab ya, Pak, ya, bagi tenaga pengajar, Pak, ya. Ya. Bagi siapa saja yang akan diswab, Pak? Kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang. Yang paling penting itu kan guru, karena dia akan ketemu dengan siswa. Kemudian
tenaga kependidikan lainnya, apakah penjaga sekolah, apakah pegawai perpustakaan, apakah security, pokoknya seluruh orang yang bekerja di lingkungan sekolah itu wajib mengikuti swab. Makanya termasuk kafe pun belum kita izinkan, kafe yang di sekolah. Orang tua anak-anak kita diharuskan membawa bekal sendiri supaya meminimalisir yang nanti itu kesehatannya jadi tidak terjaga nantinya. Untuk murid berarti nggak perlu diswab Pak? Anak-anak kita belum kita swab karena kita yang menjadi pelaku penentu di sekolah itu kan para guru. Kalau anak-anak kalau ada yang sakit kita izinkan untuk tidak belajar. Ya. Oke Pak, terakhir harapannya lagi Pak ke depan Pak. Semoga berjalan lancar nanti ya Pak. Kita berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini harus didukung oleh semua pihak, tidak hanya sekolah, orang tua, masyarakat juga. Karena hampir 25% dari populasi penduduk Kota Padang ini adalah anak-anak sekolah. Nah, jangan sampai anak-anak kita ini jadi tertular oleh COVID-19 justru setelah kegiatan belajar mengajarnya sudah dibuka. Kita sudah punya antisipasi. Kalau seandainya ada satu saja anak tertular, maka sekolahnya otomatis akan kita liburkan. Kita harapkan tidak terjadi klaster baru di sekolah-sekolah kita. Amin.